Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan sehingga kita mampu menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dan mampu dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan satu bulan penuh Ramadan dalam nuansa full ibadah dan ketaatan. Boleh jadi 11 bulan selainnya kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan kebiasaan amal saleh lainnya. Maka dalam satu bulan penuh ini kita kondisikan untuk hidup secara seimbang, secara materi maupun rohani, secara fisik maupun spiritual, bahkan kesadaran sosial. Nilai bulan suci Ramadan sangatlah luas. Setiap kali kita menggali, maka semakin dalam kita mendapatkan hikmah dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Inilah rahasia kenapa Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya ketika bulan suci ini tiba. Sungguh telah datang menemui kalian bulan penuh berkah. Subhanallah. Ungkapan berkah itu mewakili seluruh nilai dan makna kebaikan dalam Islam. Keagungan dan keberkahan bisa diraih ketika gelora semangat dalam diri seorang muslim menguat dan mampu menaklukkan syahwat diri. Sebab hanya jiwa yang menggelora dan tekad yang membaca yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah dulu langit, bumi, dan gunung enggan menerima amanah ibadah, lalu dengan beraninya manusia menerimanya. Sungguh ini membutuhkan semangat berlebih dan tekad yang kuat, tidak terkalahkan oleh kemalasan dan kekerdilan jiwa. Karena itu kita harus bergiat dalam mengoptimalkan bulan ini dengan sungguh-sungguh, dengan mengetahui kiat-kiat meraih sukses Ramadan. Adapun beberapa kiat-kiat meraih sukses Ramadan antara lain: 1. Niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah yang kita lakukan. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ruh segala ketaatan, kunci agar segala kebaikan diterima di sisinya sesuai dengan kadar niat, keikhlasan dan kesungguhan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan berbagai kebaikan. Sesuai kadar itu pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada seorang hambanya yang beriman. Ibnu Al-Qayyim berkata, sesuai dengan kadar niat seorang hamba, obsesi, kehendak, dan keinginannya dalam hal itu, seperti itu pula taufik Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk ikhlas beramal untuk Dia semata, tidak kepada selainnya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang dengan lurus. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Jika seseorang yang sedang berpuasa mengetahui bahwa ikhlas adalah pintu bagi pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini akan menjadi motivasi yang baik
baginya untuk melakukan optimalisasi Ramadan dengan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kiat-kiat sukses nomor 2, yaitu meyakini keberkahan dan keagungan bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap menjelang kedatangan bulan Ramadan selalu menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang agung, dan agung pula setiap usaha untuk optimalisasi dengan berbagai bentuk ketaatan dan ibadah. Tersebut dalam suatu riwayat bahwa telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah telah mewajibkan atas kalian puasa di siang harinya. Hadis riwayat Ahmad. Kiat sukses di bulan Ramadan yang ketiga adalah meyakini pahala yang agung yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Di antaranya adalah bahwa pahala orang yang berpuasa sangatlah besar. Karena besarnya tidak ada siapapun yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suatu hadis qudsi, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, maka ia akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Ini ganjaran satu hari. Bagaimana kalau kita melaksanakannya selama 1 bulan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpuasa 1 hari fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Puasa akan memberikan syafaat kepada yang melakukannya, sehingga ia akan memasukkan ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr bahwasannya Rasulullah bersabda, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, saya telah mencegahnya dari makan dan syahwat di siang hari. Oleh karena itu, terimalah syafaatnya saya untuknya. Lalu Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, saya telah mencegahnya dari tidur malam hari. Oleh karena itu, terimalah syafaat saya untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu syafaat keduanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surga ada satu pintu yang bernama Al-Royan. Pintu ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sahil radhiyallahu anhu, sesungguhnya di surga ada satu pintu bernama Ar-Royan, dan pintu ini akan masuk orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak ada siapapun selain mereka yang akan memasuki pintu ini. Dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka semua berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang memasuki pintu ini. Jika orang-orang yang berpuasa telah masuk, maka pintu ini ditutup, sehingga tidak ada seorang pun selain mereka yang memasukinya. Puasa Ramadan menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan karena mengharap pahala di sisi Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Adapun setelah kita ketahui betapa besar pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang berpuasa, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain membangun motivasi dan semangat untuk mengisi siang dan malam hari Ramadan dengan berbagai hal, amalan soleh dan segala bentuk ketaatan. Adapun kiat sukses di bulan Ramadan yang keempat adalah
mengetahui bahwa di antara petunjuk Rasulullah SAW memperbanyak berbagai bentuk ibadah. Contoh yang diberikan Rasulullah SAW, beliau mengkhususkan Ramadan dengan berbagai ibadah, sesuatu yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan lainnya. Jika kita mengetahui bahwa beliau memperbanyak berbagai macam ibadah pada bulan ini, maka kita akan bersemangat untuk memperbanyak ibadah dalam rangka mencontoh dan meneladani perilaku beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Adapun kiat sukses di bulan Ramadan yang kelima adalah memahami karakteristik Ramadan. Di antaranya seperti bau tidak sedap yang keluar dari mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih baik daripada minyak misik. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Dan sungguh bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih wangi daripada parfum misik. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, orang yang berpuasa pastilah mulutnya akan mengeluarkan bau yang tidak sedap bagi manusia, sebab perutnya sedang kosong. Akan tetapi, karena hal ini terjadi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih wangi daripada bau misik. Sama halnya dengan darah orang yang mati syahid. Pada hari kiamat, ia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan luka-luka yang dideritanya. Warnanya warna darah, namun bau yang dikeluarkannya lebih wangi daripada minyak misik. Lebih lanjut, Ibnu Rajab menjelaskan, bau wangi mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu mempunyai dua arti, yaitu karena puasa adalah sesuatu yang rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, maka di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkannya secara terbuka di hadapan semua makhluk. Siapa saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dari ketaatan ini muncul hal-hal oleh manusia tidak disukai, maka sesungguhnya segala hal yang muncul darinya yang tidak disukai manusia itu adalah sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Setiap hari para malaikat memintakan pengampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada bulan Ramadan umatku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan pada umat sebelumnya. Bau tidak sedap mulut yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada minyak misik. Para malaikat memintakan pengampunan untuk mereka sehingga mereka berbuka. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercantik surga. Kemudian berfirman, hampir para hambaku yang soleh mendapati berbagai beban dan rasa sakit, dan akhirnya mereka sampai kepadamu surga. Para setan dibelenggu sehingga mereka tidak mampu mencapai sesuatu yang di luar Ramadan, mereka mampu mencapainya. Dan pada akhir Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah malam yang dimaksud adalah Lailatul Qadar? Beliau menjawab, bukan. Akan tetapi setiap pekerja jika telah menyelesaikan kerjanya, niscaya akan diberikan upahnya secara penuh. Hadis riwayat Ahmad. Setiap hari surga berhias dan mempercantik diri dalam rangka menyambut kedatangan orang-orang yang berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka.
pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan Ramadan, terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang mendapatkannya, berarti ia telah mendapatkan segala kebaikan. Dan siapa yang terhalang untuk mendapatkannya, berarti ia benar-benar orang yang terhalang dari segala kebaikan. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang membawa berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan puasa pada siang harinya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikannya, berarti benar-benar terhalang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pada malam terakhir Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berpuasa. Pada setiap malam Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka. Rasulullah SAW bersabda, jika awal Ramadan tiba, setan-setan dan jin-jin pembangkang dibelenggu, pintu neraka ditutup sehingga tidak ada satupun pintu yang dibuka, dan pintu-pintu surga dibuka sehingga tidak ada satupun ditutup, dan ada seorang penyeru berkumandang, wahai para pencari kebaikan, silahkan datang, dan wahai pencari keburukan, silahkan surut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, dan hal ini terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Adapun kiat sukses di bulan Ramadan yang keenam adalah mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah Syahrul Quran dan Syahrul Sabar, bulan Al-Quran dan bulan kesabaran. Dengan mengetahui keistimewaan-keistimewaan ini, niscaya akan terbangun semangat dan motivasi kita untuk memperbanyak ibadah pada bulan yang mulia ini. Karena itu penting bagi seorang muslim agar menjaga agar tidak musiman dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dan dimanapun seorang muslim selalu menyenandungkan, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadah sunahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, sehingga tidak menjadi muslim yang sehingga ia tidak akan menjadi muslim yang tak ada di bulan Ramadan saja, namun berubah seperti semula atau kembali ke habitatnya semula tanpa ada perubahan dalam hidupnya. Sehingga wasiat yang perlu kita pegang teguh adalah, jadilah kamu hamba Rabbani, janganlah menjadi hamba Ramadani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik, hidayah, kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini, dan semoga kita semua diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Adapun kiat sukses di bulan Ramadan yang keenam adalah mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah Syahrul Quran dan Syahrul Sabar, bulan Al-Quran dan bulan kesabaran. Dengan mengetahui keistimewaan ini, niscaya akan terbangun semangat dan motivasi kita untuk memperbanyak ibadah pada bulan yang mulia ini. Karena itu penting bagi seorang muslim agar menjaga agar tidak musiman dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dan dimanapun seorang muslim selalu menyenandungkan, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadah sunnahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sehingga tidak menjadi muslim yang taat di bulan Ramadan saja, namun berubah seperti semula
atau kembali ke habitatnya semula tanpa ada perubahan dalam hidupnya. Sehingga wasiat yang perlu kita pegang teguh adalah, jadilah kamu hamba Rabbani, janganlah menjadi hamba Ramadhani. Sebelum saya akhiri kultum pada kesempatan ini, saya akan mengulas tadi beberapa kiat-kiat sukses di bulan Ramadan. Tentunya kita akan melaksanakan bulan Ramadan ini dengan penuh harapan dan ridho. Namun sebelum saya mengakhiri